Dia bicara tentang kemanusiaan misalnya. Dia bicara tentang konsep kemanusiaan. Tetapi dari aspek pengamanan manusia yang ada di itu. Iya. Dia malah justru berpikir tentang entitas dia saja. Dia hanya berpikir tentang bagaimana mengamankan entitas dia dari kalangan Yahudi saja. Tetapi kemudian membiarkan di luar dari entitasnya, silahkan dibombardir habis-habisan dan dibiarkan menjadi abu. Siang ini di warung. Siang ini di warung. Warkop. Nama warkopnya apa nih? Bebek. Warkop Bebek. Iya. Iya. Jadi apa kira-kira hari ini yang ingin kita bahas, Mas? Kita bergeser ke global ya. Global deh ya. Oke. Selama ini kan kita mainnya agak nasional. Jadi kita dikit ya. Globalnya dikit menyikapi beberapa persoalan yang terjadi di Iran, di Timur Tengah sekarang. Timur Tengah. Oke. Di mana antara Iran sama Israel. Yang mana mereka sampai detik ini mereka saling bombardir antara kedua negara itu. Sampai beberapa akun mereka membuat sebagai meme bahwa itu seakan-akan mereka merayakan atas penderitaan ini masyarakat Palestina. Begitu. Jadi ini lebih cenderung nanti emang persoalan ini kan secara keseluruhan ya, apalagi misalnya kita sebagai bangsa Indonesia nih, itu tentu kita menyayangkan hal ini gitu, karena gaungan kita sebagai bangsa Indonesia dengan negara yang merdeka misalnya, itu konstitusi kita itu kan mewasiatkan kepada setiap orang di dalamnya, kepada kita semua ya, untuk harus mengkampanyekan tentang kemerdekaan Palestina, ya, dan perdamaian dunia, ya. Jadi tentu penyerangan antara Israel, Iran ini adalah kita kecam misalnya, apalagi kemudian serangan Israel kepada Palestina, ya. Oke, yang dimana ini bukan hanya tentang gaungan perdamaian dunia saja, melainkan pula tentang menerjemahkan daripada wasiat kemerdekaan Palestina yang disampaikan oleh Bung Karno itu. Jadi gitu. Ini satu persoalan yang memang kita sayangkan secara bersama. Tapi gini Mas Ahmad, ini menarik belakangan ini sesuatu yang seolah-olah tidak hanya saja membuat kaget kita sebagai bangsa gitu ya. Tetapi menampar sekali wajah Netanyahu. Wajah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang hari ini itu tengah membuat playing victim. Saya menganggapnya begitu. Ya. Dia tengah membuat playing victim yang seolah-olah dia ini adalah korban daripada serangan Iran itu sendiri, tanpa dia mempertimbangkan dan tanpa dia mengingat tentang bertahun-tahun lamanya pihaknya itu menyerang habis Palestina tanpa berpikir soal masalah hak asasi manusia, tetangganya tanpa mempertimbangkan hukum internasional dan lain seterusnya tanpa pun juga mempertimbangkan tentang perdamaian dunia itu. Itu kan sampai disuarakan di PBB itu, tapi kan Netanyahu ini dia menghiraukan aja tuh kan. Betul. Berkali-kali suara-suara perdamaian antara Israel dan Palestina itu selalu diteriakan, tetapi kemudian mentok gitu. Ya karena memang disinyalir ya, ada afiliasi dengan Amerika misalnya. Ada Israel dan di belakang Israel ini adalah Amerika. Maka sesungguhnya orang memaklumi hal itu. Tetapi itu bukan berarti kemudian memberhentikan misalnya spirit untuk mendorong adanya perdamaian di antara kedua negara ini gitu. Nah, tapi ini pada kesempatan hari ini di tengah di mana Iran ya, melakukan penyerangan, penembakan kepada Israel. Nah, hari ini Netanyahu seolah-olah gitu ya, seolah-olah dia ini kemudian menjadi korban daripada serangan ini, menjadi korban daripada serangan membabi butanya Iran, gitu katanya. Karena ada peristiwa di mana rumah sakitnya gitu ya, itu baru 2 hari yang lalu. Nah, itu diserang oleh Iran dan mendapatkan rudal ya, mendapatkan rudal dari penembakan yang ditembakkan oleh pihak Iran. Nah, ini kemudian membuat dia menjadi marah gitu, dan marahnya bukan main, Pak, ya kan? Bukan main, karena malah justru kemudian mengatakan bahwa Iran itu tidak memandang terkait dengan kemanusiaan, hak asasi manusia itu kemudian tidak diindahkan ya, tidak diperhatikan oleh Iran. Nah, malah justru kemudian melakukan penyerangan secara membabi buta tanpa memperhatikan, ini kan seolah ya, tanpa memperhatikan hukum perang internasional di mana
alat-alat apa namanya tempat-tempat vital itu tidak boleh untuk diserang, misalnya kayak tempat beribadah, tempat kesehatan kayak rumah sakit ini. Nah itu, nah tanpa disadari itu tadi berapa banyak rumah sakit yang sudah dibombardir dan menjadi hangus, rusak, tidak bisa diperbaiki misalnya. Salah satunya rumah sakit Indonesia. Salah satunya adalah rumah sakit Indonesia dan juga rumah sakit Eropa tuh. Iya. Al-Nasar juga tuh kan dibombardir juga sama si Israel ini, sama si Netanyahu ini. Tapi dalam hal ini saya memaklumi gitu. Lo otak Yahudi, Pak. Gitu. Iya. Otak Yahudi mah gampang sekali buat dia untuk bagaimana mencari celah, bagaimana menyusun strategi untuk mengamankan diri. Agar kemudian mendapatkan simpati publik dari berbagai macam belahan dunia gitu. Ya ini kan tadi dia mencoba untuk menciptakan playing victim bahwa seolah-olah dia menjadi korban, mencari perhatian dunia agar orang kemudian mengutuk Iran. Sedangkan Iran ini kan merespon terkait dengan sebelumnya mereka menyerang Iran tuh kan? Iya betul. Makanya respon balik dari Iran. Betul. Tapi Netanyahu bikin kayak gitu. Ya itu tadi otak Yahudi. Otak Yahudi mah selalu begitu. Mencitrakan diri seolah dia adalah korban. Padahal dia adalah pemain utama tuh. Ya. Apalagi mirisnya kemarin itu, di mana bahwa mereka suarakan agar yang beragama Yahudi, ini mereka sembunyi di ini tuh, tempat yang aman. Sedangkan yang berpunya KTP Kristen sama Islam, mereka nggak diperbolehkan. Nah itu baru kemarin tuh beritanya muncul. Nah ini kan justru membiking dan menampar muka dia juga gitu. Dia bicara tentang kemanusiaan misalnya. Dia bicara tentang konsep kemanusiaan. Tetapi dari aspek pengamanan manusia yang ada di itu. Iya. Dia malah justru berpikir tentang entitas dia saja. Dia hanya berpikir tentang bagaimana mengamankan entitas dia dari kalangan Yahudi saja. Tetapi kemudian membiarkan di luar dari entitasnya silahkan dibombardir habis-habisan dan dibiarkan menjadi abu. Gitu. Ini kan keliru. Dan makanya saya bilang terlalu nampak gitu loh. Terlalu nampak playing victim yang dimainkan oleh Benjamin Netanyahu ini. Dan memang sebetulnya jika memang kita lihat ya, memang apapun itu bentuk playing victimnya, ya tidak ada alasan untuk membenarkan pernyataan Netanyahu itu, untuk membenarkan playing victim Netanyahu itu, walaupun dengan sebagus apapun formatan, dengan berbagai macam apapun bungkusan, bahasa, narasi gitu ya, dari Netanyahu sama saja Pak. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak gitu loh. Yang korban daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh dia. Bahkan bayangkan misalnya. Di tengah gencatan senjata yang dilakukan misalnya kesepakatan, dia melakukan penyerangan. Ya toh? Dia melakukan pengeboman terhadap rumah sakit yang ada di Palestina. Di mana letak kemanusiaan yang dibicarakan oleh Netanyahu? Maka sejujurnya dengan kemudian tadi misalnya pemberitaan yang disampaikan tentang pengamanan warga hanya dilakukan kepada entitas Yahudi tetapi tidak dengan etnis Islam sama dan Kristen misalnya. Nah, ini kan menggambarkan sekali bahwa sejujurnya yang disampaikan kemanusiaan oleh Netanyahu itu adalah kemanusiaan perspektif Yahudinya saja. Bahwa yang ingin diamankannya itu adalah tentang Yahudinya, entitas yang kecil ini. Atau mungkin karena gini, Al-Habs, karena di sana ini mereka mayoritas Yahudi kali ya. Makanya yang mungkin Islam sama Kristen ini hanya segelintir aja. Makanya dibiarkan gitu aja. Ya, tapi kan kita bicara tidak kemudian berdasar pada menyangkut soal agama ya. Kita tidak bicara tentang komunitas agama, tetapi kita bicara tentang kemanusiaan yang dimana di situ tanpa harus melibatkan komunitas keagamaan misalnya. Nah, ketika bicara tentang kemanusiaan maka semua orang harus dipandang sederajat dalam aspek kemanusiaan. Walaupun apapun agamanya. Ya begitulah hak asasi manusia itu, ya kan? Setiap orang apapun itu ya, terhina sekalipun misalnya maka dia adalah ketika dia manusia maka itulah manusia. Dia patut untuk mendapatkan perlindungan. Kan begitu? Ya kan? Karena dalam posisi ini kita lagi tengah bicara tentang kemanusiaan. Berbeda halnya ketika bicara tentang keagamaan misalnya.
Nah, itu akan ada sekat di situ bahwa ini adalah muslim maka tidak pantas bagi yang lain untuk datang, enggak. Itu baru konteksnya beda. Tapi sepanjang tentang kemanusiaan maka berhak bagi siapapun dia dari golongan manapun, sepanjang dia dalam negara itu maka dia patut dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama sebagaimana kemudian yang lain. Tapi ketika kemudian bicara soal masalah sejarah, beginilah cara kerja Yahudi itu. Iya. Ya, maka dia bakalan bekerja dalam rangka menyebarluaskan berbagai macam narasi di dalam konteks untuk mengamankan entitas dia saja. Nah, itu sebetulnya tuh. Dan ini adalah pergerakan Yahudi sekali. Maka saya bilang, nggak laku. Secerdas apapun narasi yang dibangun oleh Netanyahu, tidak akan ada satupun orang yang bakalan mempercayai hal itu. Mengapa? Ya, karena tadi sudah terlalu bukti yang menggambarkan tentang kebohongan dia. Gitu. Berarti artinya bahwa hari ini semua negara tertuju kepada Iran, bahwa mereka mendukung Iran untuk menyerang sini tengah nih negaranya kan? Itu udah tepat ya? Karena melihat berbagai fenomena sebelumnya. Sebelumnya kan? Dan Netanyahu itu kan melalui perdamaian, melalui jalur-jalur diplomasi kan dia tidak menghiraukan. Malah justru mengabaikan itu. Malah justru melakukan perlawanan balik, ya kan? Itu gambaran fakta daripada Netanyahu. Nah, ini sesungguhnya bisalah kita ngambil kesimpulan sementaranya bahwa Netanyahu itu tidak bisa diajak diplomasi, melainkan hanya bisa diajak melalui perang, kan begitu. Nah, jadi ya pantas bagi Netanyahu untuk dibombardir, biarkan tuh. Ya memang pantas bagi Netanyahu untuk harus dihukum berat. Ketika kemudian bentuk hukumannya adalah perang, maka ya udah dihukum saja, diperangi saja, kan begitu. Nah, tapi ketika kemudian hukumannya bisa dilakukan melalui dipenjarakan misalnya, disiksa misalnya, atau ditembak mati misalnya, ya tinggal dilakukan. Dan ketika kemudian tidak bisa dilakukan, perang adalah salah satu cara untuk bisa memberhentikan Netanyahu daripada dia dibiarkan untuk melakukan pembantaian terus-menerus. Nah, dan kemudian mengancam narasi perdamaian dunia kan begitu.